Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kompetensi guru. Jadi, sebagai guru yang profesional, tentu ada hal-hal yang perlu dikuasai oleh guru. Dalam istilah pendidikan, ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Oke, sebelum kita membahas tentang kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, kita akan coba untuk membahas tentang kompetensi. Of course, we try to understand well, to know about what is the competence. Di dalam Oxford Language atau Oxford Dictionary dijelaskan bahwa kompetensi itu the ability to do something successfully, yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu secara baik, kemampuan untuk melakukan sesuatu sampai dengan sukses. Itu secara bahasa. Oke, setelah kita mengetahui tentang apa itu kompetensi, maka sekarang kita akan mencoba melihat apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh professional teacher. Of course, there are some competencies that should be in professional teacher, yang harus ada di guru profesional. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Ketika kita membahas tentang kompetensi pedagogik, maka kompetensi ini erat kaitannya tentang kemampuan guru, the ability of the teacher in teaching and learning process. Lebih mengarah pada proses pembelajaran. Proses bagaimana guru bisa mengorganisasi kelas. Bagaimana guru bisa baik dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan nanti. Jadi, kompetensi ini lebih pada proses seorang guru dalam mengajar siswanya, seorang guru dalam mendidik siswanya. Tentu ketika kita membahas tentang ini, ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh professional teacher, guru profesional. Dia harus bisa mengenal karakteristik dari setiap peserta didik di berbagai aspek. Dilihat dari multiple intelligences misalnya, dilihat dari bagaimana kemampuan setiap orang yang memiliki penekanan kemampuan yang berbeda. Di dalam kompetensi pedagogik ini, guru paling tidak harus menguasai beberapa hal. Harus mengetahui tentang teori-teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, how to develop the curriculum, how to use the technology, bagaimana memanfaatkan teknologi, how to develop the students, bagaimana mengembangkan peserta didik, how to communicate well, bagaimana berkomunikasi yang baik, melakukan assessment sampai dengan bagaimana evaluasi dan mengambil keputusan. Tentu pada kompetensi ini hal-hal tadi perlu dimiliki oleh seorang guru sehingga proses
di dalam transfer of knowledge, di dalam mengembangkan kondisi kelas yang baik, itu bisa terjadi dengan baik. Kemudian kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengupdate dan menguasai materi. Jadi, bila kompetensi pedagogik itu lebih pada bagaimana proses pembelajaran, maka kompetensi ini lebih pada bagaimana seorang guru menguasai materi. Pada hakikatnya, setiap kompetensi tentu memiliki keterikatan. Kalau memiliki kompetensi pedagogik yang baik, tetapi tidak memiliki materi yang baik, tentu tidak akan bisa. Sebaliknya, memiliki materi yang baik, tetapi tidak bisa memiliki atau tidak memiliki kemampuan pedagogik yang baik, tentu tidak akan bisa. Ketika membahas tentang kompetensi profesional, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yakni, guru harus mampu memahami prinsip-prinsip materi, prinsip-prinsip keilmuan yang mendukung, menguasai standar kompetensi, menguasai kompetensi dasar, kemudian bagaimana dia bisa mencoba mengembangkan materi, ya, bahkan dia bisa untuk mengembangkan materi, mengintegrasikan materi dengan kearifan lokal misalnya, atau dengan nilai-nilai lokal yang ada. Jadi ketika kita membahas tentang kemampuan pedagogik yang menuntut guru untuk bisa mengenal karakteristik peserta didik dalam membangun pembelajaran yang baik, tentu pedagogik tadi tidak lepas dari profesional, karena profesional ini menekankan pada konten atau materi. Kemudian, kompetensi berikutnya yang harus dimiliki adalah kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki perasaan bangga menjadi seorang guru, menjadi seorang tenaga pendidik. Guru harus memiliki integritas yang baik, sehingga guru bisa mempengaruhi peserta didik, sekaligus menjadi role model bagi siswanya. Ketika kita membahas tentang kompetensi kepribadian, maka kita atau seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik. Contohnya, memiliki kejujuran, akhlak yang mulia, kemudian menampilkan pribadi yang konsisten dan berwibawa. Dia memiliki etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dengan memiliki kepribadian yang baik, tentu seorang guru akan memiliki wibawa yang baik di depan siswanya. Dia akan bisa menjadi orang yang menghubungkan batinnya dengan siswa. Dia juga bukan hanya sebagai orang yang mentransfer ilmu, tetapi dengan kepribadian yang baik itu sebenarnya dia juga telah mengembangkan kepribadian yang baik untuk siswanya. Karena dikatakan bahwasanya awdu'ul ilmi ma waqafa 'ala al-lisan wa arfa'uhu ma dhahara fil jawarih wal arkan. Yang artinya serendah-rendahnya ilmu adalah ilmu yang tampak pada lisan, dan setinggi-tingginya ilmu adalah ilmu yang tampak pada perbuatan. Kemudian kompetensi keempat yang dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi sosial. Guru
harus memiliki kompetensi sosial bermasyarakat yang baik dalam rangka meningkatkan peran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Karena pada hakikatnya pendidikan di sekolah disiapkan agar bisa menciptakan kondisi sosial yang baik. Dengan adanya agent of change in the school, agen-agen perubahan di sekolah diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial yang baik. Artinya guru juga harus memiliki kompetensi sosial. Kompetensi ini bisa dilihat dari bagaimananya seorang guru bertindak objektif, tidak diskriminatif. Bagaimana guru mampu mengkomunikasikan secara baik, efektif, simpatik, dan santun di dalam masyarakat. Mampu beradaptasi dimanapun dia berada. Mampu berkomunikasi dengan berbagai komunitas yang ada di masyarakat. Sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang baik. Sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang kondusif. Bila kita melihat keempat daripada kompetensi ini, pada hakikatnya setiap kompetensi tidak bisa berdiri sendiri. Orang ketika mau memiliki kompetensi sosial, atau seseorang guru ketika mau memiliki kompetensi sosial, tentu harus berpribadi yang baik. Orang atau seorang guru ketika ingin menciptakan pembelajaran yang baik, mengajar dengan baik, tentu harus memiliki materi yang baik. Guru ketika memiliki materi yang banyak tetapi tidak memiliki cara mengajar yang baik, tentu hasilnya pun tidak akan baik. Artinya apa? Hakikatnya 4 kompetensi ini adalah 4 kompetensi yang saling terintegrasi, saling menyatukan, dan saling mendukung. Sehingga seorang guru ketika bisa menghidupkan 4 kompetensi ini, menyatukan, memadukan, seiring dan seirama, maka itu akan menjadikan guru itu menjadi professional teacher, guru yang profesional. Artinya apa? Dengan kemampuan pedagogiknya, dia bisa mengembangkan pelajaran yang baik. Dengan kemampuan profesionalnya, dia bisa mengembangkan materi, bahkan memberikan materi the newest material, materi-materi yang terbaru dan terupdate. Dengan kemampuan kepribadiannya, dia bukan hanya bisa mentransfer pengetahuan, tapi juga bisa men-trigger, menguatkan daripada siswa agar bisa belajar. Dan dengan kemampuan sosial yang baik, tentu dia akan menjadi orang yang akan memberikan dampak sosial yang baik di masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan sehingga bisa memotivasi para mahasiswa sekalian, para pendengar sekalian, sehingga bisa menjadi professional teacher yang memiliki 4 kompetensi tadi, sehingga bisa bermanfaat dan bermartabat serta memberikan dampak yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.